Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah peperangan yang terjadi akibat perebutan peta harta karun yang dibuat oleh seorang pria dari klan Oda, di mana akibat dari tragedi itu membuat peta tembaga tersebut pun akhirnya menghilang. Dan parahnya juga mengakibatkan klan Oda yang terdiri dari 37 orang, termasuk sosok si pembuat peta tersebut pun akhirnya metong. Kemudian kita lalu diperlihatkan dengan anak dari si pembuat peta yang bernama Yuan Juan. Karena namanya sulit disebut, kita panggil saja dia Pirmang. Atas peristiwa itu, salah seorang master kungfu yang bernama Guicho begitu prihatin melihatnya dan pada akhirnya mengangkatnya menjadi murid, lalu membawanya ke sebuah wilayah yang disebut Lembah Hantu, di mana diketahui bahwa wilayah ini dipimpin oleh seseorang yang dijuluki sebagai Topeng Emas. Dan si bocil Pirmang ini kemudian dipersiapkan untuk menjadi generasi ke-12 dari lembah tersebut. Dan seiring berjalannya waktu, beberapa tahun kemudian si Pirmang akhirnya tumbuh menjadi seorang pria dewasa yang dipenuhi dengan rasa dendam. Singkat cerita, Pirmang kemudian kehilangan tangan kanannya saat melindungi lembah dari kerusuhan, yang kemudian Topeng Emas pun memberikannya sebuah tangan ajaib bernama Tangan Asura, yaitu sebuah tangan yang dilengkapi dengan persenjataan canggih yang kemudian menjadikannya sebagai salah satu assassin terkuat di sana. Ia diawali di sebuah negara bernama Mulberry Timur. Terlihat seorang raja yang bernama Caiseng sedang berdiskusi bersama para kabinetnya tentang bagaimana kelanjutan pencarian peta tembaga harta karun yang telah lama menghilang. Di tengah diskusi mereka, salah seorang menteri di sana mengatakan bahwa peta harta karun itu ternyata sudah ditemukan dan sekarang berada di tangan gubernur perbatasan. Namun sayang, si gubernur tersebut enggan memberikannya kepada pihak kerajaan. Mendengar hal itu, adik kandung dari sang raja yang bernama Pangeran Rui menyarankan agar segera menyerang si gubernur tersebut guna merampas peta harta karun itu. Akan tetapi, salah satu jenderal di sana yang bernama Zhao Chang tidak menyetujuinya dan malah meminta izin kepada sang raja agar dirinya saja yang mendatangi gubernur perbatasan itu guna melakukan negosiasi. Mendengar itu, Raja Caiseng pun lebih setuju dengan alasan Zhao Chang. Ya, meskipun sebenarnya dirinya juga khawatir akan keselamatan menterinya itu jika berangkat seorang diri. Scene kemudian berpindah, tepatnya di wilayah Pagoda Selatan. Terlihat juga seorang raja bernama Mingsu yang tampak baru saja pulang ke istananya, di mana di sana ia sudah ditunggu oleh istri cantiknya, sebut saja dia Indo Intang ya. Rupa-rupanya mereka berdua juga telah mengetahui kalau peta harta karun yang telah lama menghilang sudah ditemukan. Bahkan mereka juga mengetahui rencana dari Raja Caiseng yang hendak mengutus Zhao Chang untuk menemui gubernur perbatasan. Tidak ingin kalah dalam perebutan, Raja Mingsu pun berencana menghabisi Zhao Chang. Namun sang istri seketika melarangnya karena menurutnya untuk menghabisi Zhao Chang tidak perlu menggunakan nama Pagoda Selatan, dan ia berjanji akan menangani ini semua dan menyerahkan peta itu kepada sang suami tanpa masalah. Singkat cerita, scene pun beralih ke Lembah Hantu, yang mana di sini kita diperlihatkan dengan Pangeran Rui yang diam-diam mendatangi Topeng Emas, di mana maksud kedatangannya di sini adalah guna meminta bantuannya untuk mengambil peta dari gubernur perbatasan. Dan yang mengejutkan, Pangeran Rui juga meminta pada Topeng Emas untuk menghabisi Zhao Chang yang tak lain adalah bawahannya sendiri. Setelah mendapat misi itu, Topeng Emas pun tampak mendiskusikan hal ini dengan Guru Gui yang ternyata merupakan komandannya di Lembah Hantu, sekaligus juga merupakan guru dari si Pirmang. Ya, tokoh utama kita. Di sini Guru Gui menyanggupi jika hanya untuk mengambil peta harta karun itu, namun tidak dengan menghabisi Zhao Chang, karena menurutnya bukanlah hal yang mudah untuk bisa menghabisi sosok orang yang berjuluk serigala pendiam tersebut. Mendengar hal ini, Topeng Emas pun memutuskan untuk menentukan seseorang yang mau diutus melalui acara festival Lentera. Namun Topeng Emas mengingatkan Guru Gui agar tidak melibatkan muridnya dalam hal ini, supaya tidak terjadi kekacauan, mengingat peta tembaga itu sudah menyebabkan seluruh keluarga Pirmang terbantai. Di malam harinya terlihat Pirmang mendatangi festival guna menemui sang guru. Karena sudah mengetahui rencana Lembah Hantu, Pirmang pun meminta pada sang guru untuk menjadikannya utusan guna mengambil peta harta karun tersebut, karena menurutnya peta tersebut adalah satu-satunya petunjuk baginya agar bisa mengetahui siapa dalang dibalik metongnya seluruh keluarganya. Namun sayang, ia harus kecewa karena pihak lembah ternyata sudah menentukan seseorang yang akan diutus, di mana orang tersebut adalah Silabota and the Gang yang berjuluk Hantu Gunung.
Keesokan harinya, Labota and the Gang tampak mulai berangkat menjalankan misinya. Dan tanpa mereka sadari, si Pirmang ternyata juga secara diam-diam ikut membuntuti mereka. Beralih ke perbatasan, terlihat Shao Chang telah tiba di sana guna bernegosiasi dengan sang gubernur perbatasan terkait peta harta karun yang dimilikinya saat ini. Namun tanpa mereka berdua sadari, mereka berdua tengah berada dalam incaran Labota and the Gang yang saat ini sedang berkamuflase menjadi barongsai. Dalam perbincangan itu, Shao Chang menawarkan 100 peti emas batangan untuk ditukar dengan peta harta karun tembaga tersebut. Namun sayang, rupanya penawaran ini tidak membuat sang gubernur tertarik hingga ia pun langsung menolaknya. Dan di tengah-tengah seriusnya mereka baku nego, tiba-tiba dalam penyerangan, terlihat Labota and the Gang begitu kewalahan, hingga secara tiba-tiba, Pirmang pun seketika muncul dari atas langit dan langsung membantu penyerangan. Dengan jurus-jurus sakti dari tangan asuranya, Pirmang berhasil membuat Shao Chang terpental. Akan tetapi saat dia hendak menghabisinya, tiba-tiba tanpa diduga, di sini Pirmang begitu terkejut akan kedatangan 4 asasin dari barat yang juga dirasa cukup jago-jago. Karena dirasa situasi saat ini tidak mendukung, Pirmang pun akhirnya memilih untuk mundur dari pertempuran tersebut. Usai menghindar, Pirmang teringat dengan tasbih milik Shao Chang yang menurutnya begitu tidak asing. Di malam harinya, untuk menghilangkan stres usai menghadapi teror, Gubernur Gui yang ditemani pasukannya tampak mendatangi tempat hiburan malam guna meregangkan sedikit ulah lotongnya. Dengan peta harta karun yang ia miliki, dia pun begitu berhati-hati dalam memilih wanita di sana. Dan nasib baik pun menyertai seorang wanita yang bernama Lucy, karena terpilih sebagai pemberi kenikmatan untuk si gubernur. Tapi tiba-tiba seketika sang gubernur Lale itu pun langsung metong dan Mbak Lucy pun kini berhasil mengambil peta harta karun tersebut. Akan tetapi dirinya dibuat terkejut karena perbuatannya itu ketahuan oleh sosok bertopeng yang tidak lain ternyata adalah si Pirmang. Tidak hanya itu, Pirmang juga sudah mengetahui jikalau si Lucy ini sedang menyamar. Dan karena penyamarannya ini sudah terdetek, mau tidak mau Lucy pun membuka wajah palsunya tersebut. Ternyata sesuai dengan KTP-nya, namanya bukanlah Mbak Lucy, melainkan Micet yang juga berasal dari lembah hantu. Kemudian Pirmang tanpa basa-basi langsung meminta Micet agar menyerahkan peta harta karun itu. Namun tiba-tiba di sini mereka dikagetkan dengan penyerangan di luar yang ternyata lagi-lagi dilakukan oleh utusan lembah hantu, yakni seorang bapak-bapak yang berjuluk Hakim Putih. Mengetahui Pirmang ada di dalam, Hakim Putih pun menyuruhnya keluar dan meminta peta harta karun yang dipegangnya. Namun Pirmang menolak permintaan sang hakim, dan hal ini pun membuat si Hakim Putih merasa marah dan bahkan kini menganggapnya sebagai pengkhianat lembah, dan kemudian langsung menyerangnya dengan sebuah pisau. Namun sayang, ternyata serangannya hanya mengenai jasad si gubernur, sementara Pirmang dan Micet berhasil meloloskan diri dari sana. Di tengah pelariannya, Pirmang tiba-tiba bertemu dengan sang guru yang tampak memang seperti sudah menunggunya di sana. Di momen ini, Guru Gui pun berkata kalau pimpinan mereka yaitu Topeng Emas telah menganggap Pirmang sudah melanggar aturan lembah, dan bahkan dirinya kini sudah dianggap sebagai pengkhianat akibat dari upayanya merebut peta harta karun tanpa seizinnya. Namun meskipun dirinya menjabat sebagai komandan lembah hantu, sang guru tetap tak kuasa menangkap Pirmang karena ia begitu menyayangi muridnya tersebut.
tersebut, sehingga Guru Gui pun menyuruh muridnya agar segera pergi dari sana. Tapi sebelum itu, ia juga berpesan agar Pirmang lebih berhati-hati lagi, sebab ada utusan lembah yang siap menangkapnya dengan kekuatan yang di atas rata-rata, dan orang tersebut berjuluk Hakim Hitam. Singkat waktu terlihat dua pemuda ini sedang berada di sebuah warung palu basah, di mana di tengah asiknya makan, Mbak Micet lalu memperlihatkan Pirmang sebuah kartu dari lembah yang bertuliskan perintah mengambil peta harta karun dari Gubernur Gu untuk dikirim ke Paviliun 8 Dewa. Keesokan harinya ketika hendak berpisah, di sini Mbak Micet memberikan Pirmang sebuah burasa sebagai bekalnya nanti di perjalanan. Di momen ini juga terlihat jelas dari tatapannya kalau mereka berdua seperti sudah merasakan gelora-gelora asmara. Setelah melewati panjangnya kabupaten baru, akhirnya Pirmang pun sampai ke alamat yang tertulis di kartu milik Micet yang tidak lain adalah Paviliun 8 Dewa, di mana di dalam paviliun terlihat sudah ada Pangeran Rui yang sudah menunggu di sana. Di sini Pirmang mengaku sebagai utusan lembah yang ditugaskan untuk mengambil peta harta karun dari gubernur atas pesanan Pangeran Rui sebelumnya. Kemudian Pangeran Rui meminta peta tersebut. Akan tetapi sebelum memberi peta itu, Pirmang menanyakan tentang siapakah yang telah mengutus 4 pendekar barat yang membuat 5 kerabat lembahnya metong. Mendengar itu, Pangeran Rui pun menegaskan jika dirinya sama sekali tidak mengetahui hal tersebut. Namun karena dirasa janggal dengan jawabannya, Pirmang pun enggan memberikan peta tersebut. Melihat Pirmang yang seperti orang rewa, Pangeran Rui pun kemudian mengeluarkan micet yang ternyata berhasil mereka sandra. Di sini ia mengancam akan mengacak-acak wajah cantik micet jika si Pirmang terus-terusan ngotot. Namun di tengah-tengah ketegangan itu, tiba-tiba tanpa diduga, Pangeran Rui dan semua anak buahnya seketika metong dalam sekali serangan, di mana yang melakukan ini ternyata adalah si Hakim Hitam. Kemudian Hakim Hitam yang merupakan seniornya menyuruh Pirmang agar kembali ke lembah. Bahkan ia mengancam akan menghabisi Pirmang saat itu juga bila berani menolak ajakannya. Tapi bukannya takut dengan ancaman itu, si Pirmang malah menyuruh Hakim Hitam untuk bersiap-siap menghadapi tangan Asura miliknya. Akan tetapi pertarungan mereka seketika batal terjadi akibat banyaknya pasukan Pagoda Selatan yang datang. Dan diketahui pasukan tersebut dikerahkan oleh Indo Intang untuk mengepung mereka. Mengetahui maksud dari Indo Intang dan pasukannya, akhirnya mau tidak mau Pirmang dan Hakim Hitam pun sepakat untuk bekerja sama menghadapi mereka. Sementara Indo Intang sendiri tampak dengan kalem memerintahkan pasukan khususnya untuk segera masuk guna mendesak para musuh. Mengetahui beberapa prajuritnya gugur, pasukan Pagoda kemudian menghujani mereka dengan sebuah panah raksasa dan berinisiatif merobohkan paviliun itu menggunakan tali yang ditarik oleh pasukan kavaleri. Akan tetapi saat tengah bertarung, tiba-tiba Pirmang tidak bisa berkutik karena melihat Mbak Micet yang sudah dalam kondisi tersandra. Hingga akhirnya mereka pun harus menjadi tahanan kerajaan. Lanjut, kemudian Indo Intang mengutarakan keinginannya untuk mengembalikan peta harta karun itu kepada Pirmang. Namun dengan satu syarat, dirinya harus menghabisi Raja Caiseng. Bahkan ia berjanji jika Pirmang berhasil menghabisi Raja Mulberry itu, dirinya akan memberitahukan siapa sosok yang telah membuat seluruh keluarganya metong. Mendengar tawaran tersebut, tanpa pikir panjang, Pirmang pun langsung mengiyakan perintah dari Indo Intang tersebut.
Kemudian, untuk melancarkan misinya, Indo Intang memanfaatkan peta harta karun itu untuk mengundang Raja Caiseng di pavilion salju, guna berpura-pura mengajaknya berdiskusi terkait cara menemukan harta karun. Di mana di awal diskusi, kedua raja ini terlihat sama-sama berjanji untuk membentuk aliansi persaudaraan dan bekerja sama dalam menemukan harta karun. Di tengah berjalannya diskusi, Pirmang telah bersiap-siap beraksi untuk menghabisi Raja Caiseng. Namun rencananya seketika menjadi kacau saat Raja Caiseng menyuruh Cao Sang untuk memberi segelas minuman pada Raja Mingsu yang diam-diam telah dicampuri racun. Merasa minuman itu tidak beres, Indo Intang pun dibuat panik dan suasana semakin bertambah kacau lagi dengan adanya sosok misterius yang diam-diam memantau keberadaan mereka. Dan melihat itu, betapa terkejutnya Pirmang saat mengetahui bahwa Pak Tua tersebut tidak lain ternyata adalah gurunya sendiri yang sedang menyamar. Dari sini mereka berdua pun akhirnya mulai paham bahwa pasti ada pihak yang sengaja menjebak mereka berdua untuk saling menghabisi. Bersamaan dengan itu juga terlihat Shao Chang seolah ingin menolong Raja Mingsu yang terluka. Akan tetapi setelah mendekat, tanpa ragu, Shao Chang menusuk Raja Mingsu yang mengakibatkannya metong seketika. Namun perbuatannya itu diketahui oleh Pirmang sehingga membuat ia langsung paham jikalau pasti Shao Chang lah yang telah menyewa lembah hantu untuk menyerang mereka. Dan rupanya bukan hanya Pirmang saja yang melihat itu, tetapi perbuatan ini juga diketahui oleh Indo Intang di sana. Yang akibat dari itu, dirinya pun terlihat begitu bersedih karena mengetahui sang suami yang telah metong. Di malam harinya, secara diam-diam Indo Intang mendatangi kamar Shao Chang. Terlihat Shao Chang menerima kedatangannya walaupun sedikit ada kekhawatiran akan ketahuan orang lain. Layaknya sepasang LDR yang baru ketemu, dengan penuh gairah Shao Chang pun langsung memeluknya. Namun tanpa ia sadari, dari atas ruangannya ternyata sudah ada Pirmang yang berniat ingin membuka jati diri sang jenderal yang dinilai penuh dengan misteri. Benar saja, dari pertemuan mereka berdua ini, Pirmang pun akhirnya mengetahui rahasia besar yang sudah lama tersimpan, di mana kedua orang ini ternyata merupakan mantan pasangan suami istri dan bahkan telah dikaruniai seorang putri, namun hilang entah kemana. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata Shao Chang lah yang telah menyuruh klan Oda untuk membuat peta tembaga dari harta karun yang sebenarnya tidak pernah ada, sehingga banyak orang yang tertipu berusaha merebutnya. Di akhir perbincangannya, Indo Intang bertanya tentang lembah hantu yang berusaha menghabisi Shao Chang, tetapi kenapa mereka juga bisa mengikuti perintahnya. Dengan berusaha tetap tenang, Shao Chang menjawab bahwa Raja Caiseng lah yang mengetahui rencana lembah hantu tersebut. Di keesokan harinya, Pirmang mendatangi Raja Caiseng guna memastikan kebenaran penjelasan Cao San terkait lembah hantu. Akan tetapi, kedatangannya ini sudah diduga oleh Shao Chang yang menyadari bahwa pembicaraannya dengan Indo Intang sebelumnya telah disadap. Kemudian, Shao Chang mengancamnya dengan menodongkan busur panah. Di tengah situasi tegang tersebut, Pirmang pun bertanya kepada Shao Chang bahwa apakah dirinya yang telah menyewa lembah hantu untuk menghabisi Raja Mingsu dan apa hubungan dirinya dengan lembah tersebut. Namun bukannya menjawab, Shao Chang malah meminjam pena pada sang raja. Dan tiba-tiba sementara Pirmang dibiarkan hidup agar dirinya lah yang disalahkan atas kemetongan sang raja. Tapi untungnya Pirmang berhasil lolos dari sana. Di lain tempat terlihat Guru Gui sedang menunggu kedatangan Pirmang yang sebelumnya telah mengadakan janjian. Akan tetapi bukannya Pirmang yang datang, melainkan para asasin barat yang sudah siap menghabisinya. Dalam kondisi tak berdayanya, betapa terkejutnya Guru Gui saat mengetahui kalau dalang dari penyerangan ini ternyata adalah pimpinannya sendiri, yakni si Topeng Emas. Dan lebih terkejut lagi saat ia mengetahui kalau tasbih yang dipakai si Topeng Emas sangatlah mirip dengan milik Shao Chang.
Tak lama kemudian, Firman yang datang terlambat karena habis main slot Zeus hanya bisa mendapati gurunya yang sudah tak berdaya di sana. Namun sebelum metong, sang guru berkata jika topeng emas mempunyai tasbih yang sangat mirip dengan milik Shao Chang. Di tengah kemarahannya itu, Firman tiba-tiba teringat akan ucapan topeng emas di lembah hantu sewaktu dirinya masih kecil, bahwa aku tidak suka menggunakan senjata dalam bertarung, tetapi menggunakan rencana, karena sebuah rencana bisa merubah suatu era. Beberapa hari kemudian, Shao Chang dan beberapa tentaranya terlihat mendatangi Pagoda Selatan untuk menerima segel komandan sebagai pelaksana tugas Raja Mingsu yang sudah metong. Terlihat Indo Intang bersama Tuan Muda sedang menunggu kedatangannya. Dan yang perlu diketahui kalau Tuan Muda ini adalah putra Indo Intang hasil perkawinannya dengan Raja Mingsu. Akan tetapi sebelum segel itu diterima, tiba-tiba dan lebih terkejutnya lagi saat di luar terdengar teriakan yang menyorakan bahwa Shao Chang melancarkan pemberontakan. Shao Chang yang mengetahui kalau ini pasti ulah dari Firman, kemudian menyuruh anak buahnya untuk mengerahkan pasukan terlarang. Karena dirasa rahasianya telah terbongkar, Shao Chang pun memutuskan untuk kembali masuk guna menghabisi para menteri Pagoda Selatan. Perlu diketahui bahwa sebelum penyerangan ini, Firman yang ternyata sudah mengetahui bahwa Shao Chang dan topeng emas adalah orang yang sama, dirinya kemudian mendatangi lembah hantu dan membuka tasbih topeng emas yang didapat dari gurunya, di mana ternyata isinya adalah surat yang menyatakan Shao Chang akan menyerang dan meratakan lembah hantu setelah menerima segel komandan. Dan oleh sebab itulah para penghuni lembah hantu sepakat untuk bersatu menyerangnya. Di dalam istana terlihat Indo Intang menemui Shao Chang, di mana ia yang tahu kalau Shao Chang pasti akan menghabisi Tuan Muda. Dengan penuh ketulusan, dirinya pun berusaha menyadarkan sang mantan suaminya itu dan mengajaknya kembali hidup bersamanya seperti dulu. Akan tetapi Shao Chang yang sudah dibutakan dengan jabatan menolak ajakan tersebut. Melihat sang mantan suami sudah berubah, Indo Intang pun merasa telah kehilangan masa lalunya dan membuatnya frustasi. Hingga akhirnya ia pun memutuskan untuk melakukan bundir. Melihat itu, Shao Chang pun merasa terpukul dengan kejadian ini, mengingat apa yang ia usahakan semata-mata juga sebenarnya tidak lain adalah untuk membahagiakan sang mantan istri. Di tengah-tengah kesedihannya, si Firman kemudian masuk ke istana untuk menuntut balas dendam atas kemetongan klan serta gurunya. Pertempuran pun tak bisa terelakkan. Di saat mereka sedang bertarung, tak lupa di sisi luar, pertarungan sengit juga masih terjadi. Sementara Firman terlihat berhasil membalikan keadaan dan membuat Cao Sang terlempar hingga tertancap di tombak. Beberapa hari kemudian, Firman terlihat mengajak Micet kembali ke lembah hantu, di mana di sini ia menceritakan jika sebenarnya Indo Intang mempunyai seorang bayi perempuan, yang tidak lain bayi tersebut ternyata adalah si Mbak Micet. Kemudian di akhir cerita, meskipun mereka berdua saling mencintai, namun si Firman menyatakan belum siap menjalani hidup bersama Micet, karena dirinya masih ingin fokus untuk tinggal di lembah hantu guna membangunnya kembali menjadi institusi pelindung bagi seluruh rakyat seantero dunia. Dan film pun tamat.